Perkenalkan, saya Maria Magdalena Kristanti Widyastuti, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti SMP Negeri 3 Simo, sekaligus mahasiswi PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2023 LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Praktek pembelajaran ini kami laksanakan pada kelas 7 semester ganjil dengan tema laki-laki dan perempuan sederajat. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ceria? Ceria. Semangat? Oke, terima kasih. Nah, selamat berjumpa anak-anak ya untuk hari ini. Semoga kalian selalu bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu absen dulu ya. Nanti yang hadir silahkan tunjuk tangan. Amasta Padma Saputra, Farentisa Dewi, Matius Bimo Wicaksono, Natalia Windy Wulandari, Rahma Chelsea Olivia. Oh, sakit ya? Oke, kalau begitu nanti kita doakan ya biar Chelsea cepat sembuh. Nah, anak-anakku yang baik, minggu kemarin kita sudah berbicara dengan tema Aku Iya, aku citra Allah yang unik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dulu. Coba kalian masih ingat tidak? Mengapa manusia itu disebut sebagai citra Allah? Yang menjawab? Ya, Farentisa? Pakai mic-nya coba. Serupa dan segambar dengan Allah. Iya, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, sekarang mengapa manusia itu disebut unik? Mas tahu? Tidak ada duanya. Iya, tidak ada duanya. Jadi manusia sebagai citra Allah yang unik berarti apa? Bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri, dengan keunikannya masing-masing, baik itu fisiknya, sifatnya, ya, kebiasaan dan lain-lain. Terima kasih karena kalian masih mengingat materi yang kemarin dengan baik. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar dengan tema yang baru, yaitu apa? Laki-laki dan perempuan sederajat. Nah, sebagai citra Allah yang unik, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di sini laki-lakinya ada 2 ya, perempuannya ada 3, tetapi satunya sakit. Nah, sekarang apa artinya sederajat? Ada yang tahu? Ya, Windy? Setara atau sama. Iya, sederajat artinya adalah setara atau sama. Jadi, laki-laki dan perempuan sederajat itu berarti sama atau setara ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu. Oke. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana pandangan masyarakat pada umumnya tentang laki-laki dan perempuan? Ada mau jawab? Ya, Amasta? Pada umumnya laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan. Iya. Pada umumnya laki-laki itu dipandang lebih tinggi daripada perempuan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa perbedaan yang mendasar pada laki-laki dan perempuan? Ya. Dari fisiknya dan dari kemampuan. Dari fisik, dari kemampuan, kebiasaan. Ya, boleh ya. Jawaban yang bagus. Yang ketiga,
sikap apa yang seharusnya dilakukan untuk menerima diri sebagai laki-laki dan perempuan? Ya, Bimo? Bersyukur. Iya, bersyukur ya. Bersyukur menerima diri apa adanya. Terus yang terakhir, apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya, Karen? Untuk saling melengkapi, Bu. Iya, untuk saling melengkapi, saling membantu, saling menolong ya. Oh ya. Oke, terima kasih jawaban kalian. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu membenarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat di hadapan Allah sebagai wujud iman dan ketakwaannya melalui pengamatan atas jenis kelamin dan sifat-sifat fisik laki-laki dan perempuan. Jadi di tujuan pembelajaran ini mencakup ada yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Sebagai wujud iman dan ketakwaannya, gitu ya. Kemudian KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk materi hari ini ada 4 ya. Yang pertama, menjelaskan pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah sebagai wujud iman dan ketakwaannya melalui pengamatan atas jenis kelamin dan sifat-sifat fisik laki-laki dan perempuan. Yang kedua, memberikan contoh sikap yang keliru tentang kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai wujud iman dan ketakwaannya melalui pengamatan atas jenis kelamin dan sifat-sifat fisik laki-laki dan perempuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membuktikan makna kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sebagai wujud iman dan ketakwaannya melalui pengamatan atas jenis kelamin dan sifat-sifat fisik laki-laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menunjukkan berbagai usaha untuk mengembangkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sebagai wujud iman dan ketakwaannya melalui pengamatan atas jenis kelamin dan sifat fisik laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anakku yang baik, 4 hal ini ya yang harus kita kuasai setelah pembelajaran hari ini, gitu ya. Yuk, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Siapa nanti yang mau berdoa? Ya, tapi sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu. Ya, kita semua berdiri supaya lebih semangat. Silakan ya. Ya. Menyanyi, ya, tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, menuju tiap api, siap berdoa. kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Kau telah memperlakukan kami pada hari ini, dan semoga untuk teman kami yang tidak bisa mengikuti pelajaran, kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan dia. Amin. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Windy yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, sekarang waktunya untuk asesmen awal ya. Nah, di sini Ibu akan kirimkan linknya. Coba kalian lihat di grup. Nah, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya apa. Setelah itu kirim kembali lewat Google Form. Yuk, selamat mengerjakan. Jangan ada yang ketinggalan ya, soalnya dijawab semua. Gaya belajarnya ini ada Farhanisa, ini dan ini. Ya, Farhanisa bisa kita lihat gaya belajarnya apa, Farhan?
Kemudian kita lihat yang punya Windy. Ya, punya Windy apa ini? Visual. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Untuk capaian pembelajaran kita hari ini adalah mampu memahami manusia sebagai citra Allah yang unik dan sederajat, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan sehingga bangga dan bersyukur. Itu adalah capaian pembelajaran kita, ya. Kemudian anak-anak, sekarang mari kita melihat, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, yang biasa kita hadapi, yang biasanya kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu kesederajatan laki-laki dan perempuan. Mungkin ada yang mau mengungkapkan kira-kira permasalahan yang ada di sekitar kalian apa? Ya, jadi silahkan. Saya punya teman perempuan tapi bersifat laki-laki, dan sebaliknya saya punya teman laki-laki tapi bersifat perempuan. Bersikap ya, dalam arti laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, ya boleh. Mungkin ada permasalahan yang lain lagi? Di tempat saya laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan. Contohnya saat pemilihan ketua RT, warga cenderung memilih yang bapak-bapak daripada ibu-ibu. Iya, oke, permasalahan yang sangat bagus. Mungkin lagi, Bimo, ada? Karen? Ada? Kurang bersyukur. Contohnya, cara konkretnya gimana? Laki-laki berbeda menjadi perempuan, dan perempuan berbeda. Iya, jadi laki-laki merubah fisiknya menjadi perempuan gitu ya, dan perempuan merubah fisik menjadi laki-laki. Oke anak-anak, kalian sudah menemukan beberapa hal ya yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu nanti akan menjadi pembahasan kita untuk diskusi ke kelompok ya. Nah, tetapi sebelumnya kita juga akan mendalami materi hari ini dengan melihat sebuah film, yaitu Raden Ajeng Kartini. Wis wancine awake dhewe dadi diri kita sendiri. Rahasia ini sejenis tulis sebuah sendiri. Itu ilmu inspirasi bermereka. Ini sangat bermanfaat Indonesia. Nah, anak-anak sudah selesai ya nonton videonya ya. Menarik tidak? Oke, sekarang coba dari video yang telah kita saksikan tadi, kira-kira ada pendapat apa dari kalian? Ya, Windy. Walaupun perempuan tidak boleh belajar, tetapi Raden Ajeng Kartini tetap belajar dan menginspirasi sehingga derajat perempuan sama dengan laki-laki. Iya, jawaban sangat bagus. Jawaban yang lain mungkin? Ya, Amasta dulu. Bangga Bu, karena Raden Ajeng Kartini mampu mensejajarkan derajat perempuan dengan laki-laki. Iya, jawaban yang bagus juga. Lagi tadi Karantisa ya? Ya. Sedih Bu, Kenapa? karena perempuan dianggap lebih sangat rendah, terus berjalan sambil jongkok. Oh iya, oke ya, terima kasih anak-anak. Nah sekarang anak-anak kita juga mau melihat kitab Kejadian 1 ayat 20.
ke-28. Kita bacakan secara bergantian satu ayat ya, mulai dari Bu Guru. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, menurut gambar Allah menciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, itu adalah kita Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Sekarang kita lanjutkan Mazmur bab 8 ayat 1 dilanjutkan bab 10 ayat 18 ya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya, lanjut Amasta. Untuk memiliki tujuan menurut aku Mazmur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan, karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langkah-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kutempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotakannya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Iya, terima kasih. Nah, sekarang waktunya kita diskusi kelompok ya. Ada 2 kelompok. Kelompok 1, Chelsea sakit ya. Berarti Farisa dengan Amasta. Kemudian kelompok 2, Windy dengan Bimo. Nah, nih di sini ya ada 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan ya. Ada 4 pertanyaan di sini. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana ya pandangan masyarakat pada umumnya tentang laki-laki dan perempuan? Ya, kemudian yang kedua, apa perbedaan yang mendasar pada laki-laki dan perempuan? Kemudian yang ketiga, sikap apa yang seharusnya dilakukan untuk menerima diri sebagai laki-laki dan perempuan? Kemudian terakhir, apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Tulis dulu kelompoknya, kemudian nih lembar jawabannya. Ya, Masta. Sekarang waktunya bagi kita untuk presentasi ke depan. Ya, kelompok 1 dulu. Ya, boleh perkenalan dulu. Kelompok 1 siapa saja? Kami dari kelompok
hasil diskusi Ya. kita. Perhatikan ya. Yes. Bagaimana pandangan masyarakat pada umumnya tentang laki-laki dan perempuan? Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Apa perbedaan yang mendasar pada laki-laki dan perempuan? Jenis kelamin dan fisik. Sikap apa yang seharusnya dilakukan untuk menerima diri sebagai laki-laki dan perempuan? Bersyukur. Apa tujuan alam sekarang laki-laki dan perempuan? Untuk saling melengkapi. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 tepuk tangan dulu. Ya, sekarang kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pandangan masyarakat pada umumnya tentang laki-laki dan perempuan? Biasanya laki-laki dianggap derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Apa perbedaan yang mendasar pada laki-laki dan perempuan? Perbedaan fisik dan kemampuan. Sikap apa yang seharusnya dilakukan untuk menerima diri sebagai laki-laki dan perempuan? Bersyukur dan melengkapi. Apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Untuk saling menghormati dan melengkapi. Terima kasih kelompok 2 tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih ya dari 2 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus. Sekarang ada tanggapan dari kelompok 1 terhadap hasil diskusi kelompok 2. Bagaimana? Ya, Anasta, Parentisa, sudah bagus. Ya. Sekarang hasil diskusi kelompok 1 oleh kelompok 2 bagaimana? Sudah baik. Sudah baik, sudah lengkap. Bon, ya. Oke, sekarang mari kita bersama-sama ya untuk membuat analisa dan juga evaluasi dari hasil pemecahan masalah tadi. Ya, kita membuat beberapa kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian tadi. Ayo, coba nomor 1 ada yang mau menjawab? Ya, Anasta. Kesimpulan kita hari ini apa? Ayo. Pada dasarnya perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Iya, pada dasarnya ya di dalam masyarakat secara umum itu bahwa perempuan itu dianggap masih lebih rendah daripada laki-laki, sehingga ada yang namanya itu patriarki. Laki-laki dianggap nomor 1, lebih tinggi derajatnya gitu ya. Kemudian yang nomor 2, apalagi kesimpulannya? Ya, nomor 2. Ya, Bimo. Perbedaan fisik dan kemampuan tubuh. Ya, jadi adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Bu Guru juga akan memberikan beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, tidak dapat disangkal bahwa praktek perlakuan yang tidak sederajat antara perempuan dan laki-laki itu masih banyak terjadi di dalam masyarakat seperti yang kalian ungkapkan tadi ya. Misalnya, laki-laki sering lebih banyak mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi, sedangkan perempuan kurang mendapatkan yang sama. Contohnya, kalau kamu kan perempuan, nanti juga kamu cuma menikah, kamu nanti cuma di dapur, wes nggak perlu sekolah yang tinggi-tinggi gitu ya. Tapi kalau laki-laki kamu besok mau jadi pemimpin, jadi kepala rumah tangga, harus mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, orang masih menganggap seperti itu ya. Kemudian banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kesetaraan atau kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Contohnya, mulai menghargai bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, melibatkan seseorang dalam kegiatan tertentu sesuai dengan kemampuannya tanpa memandang dia laki-laki atau perempuan. Kemudian pada zaman Yesus, hal serupa juga terjadi di bangsa
Yahudi, ya, sebagaimana banyak dipisahkan dalam kisah kitab suci, ya, di mana bahwa kaum perempuan itu menjadi kaum nomor 2, sehingga banyak perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Contohnya, pada waktu itu ada perempuan yang tertangkap basah sedang melakukan dosa, melakukan zina. Nah, dihakimi secara sepihak oleh orang banyak tanpa melihat bahwa kaum laki-laki itu juga berdosa. Nah, kemudian peraturan-peraturan yang diterapkan dalam pertemuan jemaat juga menunjukkan bahwa kaum perempuan itu terpinggirkan dan kurang diberi tempat. Kita juga sebagai pribadi yang lahir dari berbagai budaya, kita juga mungkin pernah mengalami perlakuan tidak adil, ya, yang diberikan masyarakat kepada kaum perempuan. Kemudian kita juga sebaiknya menyadari bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki derajat yang sama, sehingga dapat hidup berdampingan sebagai pribadi-pribadi yang saling menghargai dan saling membantu. Sekarang saatnya kita akan mengadakan asesmen formatif. Ya, di sini nanti soalnya urean ada 4 soal, ya, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini Ibu buat dalam Google Form, ya, nanti Ibu kirim linknya dan nanti kalian mengerjakan di HP masing-masing, ya, siap ya? Ya anak-anak, Ibu sudah kirim linknya, ya. Coba langsung dikerjakan di HP masing-masing, ya. Terus jawabannya dikirim lagi. Ibu tunggu ya. Ada 4 pertanyaan. Kalian sudah? Ya, jawaban yang kedua Farantisa. Ya. Terima kasih Farantisa. Ya, terus Amasta. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan refleksi. Nah, refleksi ini Ibu juga akan kirim lewat Google Form. Tinggal sekali lagi, ya. Ini nanti jawabannya cuma menjawab ya atau tidak, gitu, ya. Nah, ya, bentar ya. Oke, Ibu sudah kirim linknya. Tolong dikerjakan, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan, ya. Ya atau tidak?
Ya, kita lanjutkan dengan asesmen semantik. Ya, asesmen semantik. Kenapa ada asesmen semantik? Karena hari ini kalian sudah mempelajari tema yang kedua. Yang pertama adalah aku citra Allah yang unik, dan yang kedua ini adalah laki-laki dan perempuan sederajat. Sehingga hari ini Ibu mengadakan tes sumatik, yaitu bentuknya adalah kalian harus membuat poster. Ya, membuat poster. Ini tujuannya apa? Supaya peserta didik mampu membenarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat di hadapan Allah sebagai wujud iman dan ketakwanya melalui pengamatan atau jenis kelamin dan sifat-sifat fisik laki-laki dan perempuan. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik membuat poster untuk mewujudkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sebagai wujud iman dan ketakwaannya melalui pengamatan atas jenis kelamin dan sifat-sifat fisik laki-laki dan perempuan. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, poster itu apa tuh? Gambar dan tulisan. Ya, yang tujuannya untuk apa? Suatu apa? Suatu ajakan. Ajakan untuk apa? Berarti di sini mengajak untuk apa? Mewujudkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Berarti apa? Tidak boleh ada perendahan. Ya, kemudian apa lagi? Tidak boleh ada pelecehan kepada kaum perempuan misalnya. Ya, intinya adalah ajakan ayo bahwa kaum laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat dalam hal apapun. Begitu, ya, boleh. Terserah bebas nanti kalian bentuknya posternya seperti apa. Ya, nanti boleh dibuat sebagus-bagusnya, kemudian diwarnai, ya. Boleh, sekarang dibikin dulu. Nanti kalau tidak selesai boleh dilanjutkan di rumah. Kok bentuknya kayak burger ini? Jenis jenis. Ya, sudah semua anak-anak? Selesai semua? Iya, bagus ya. Semua sudah selesai ya. Nah, anak-anak, untuk sebuah poster itu kan supaya kelihatan juga menarik ya, sehingga kan membuat orang yang kita ajak itu untuk menjadi tertarik dan mau melakukannya. Nah, sehingga untuk warna itu juga perlu kita perhatikan ya, jadi ada warnanya juga tuh bagaimana supaya indah gitu ya. Nah, jadi untuk posternya boleh dibawa pulang dulu, diwarnai yang bagus di rumah, baru minggu depan dikumpulkan gitu ya, karena waktu kita juga sudah selesai. Nah, kita akan akhiri pertemuan kita dengan berdoa ya. Boleh disimpan dulu, nanti dilanjutkan di rumah ya. Ya, siapa mungkin doa?
ya. Ibu. Ya, Mas Tas silakan. Jangan lupa kita doakan untuk teman kita yang sedang sakit ya. Mari kita sama dulu. Terima kasih Tuhan mengulang kami di sini untuk menerima pembelajaran dari guru kami sekiranya berguna di masa depan kami, dan kami juga mendoakan teman kami yang tidak dapat hadir hari ini, kiranya Engkau mendampinginya dan memberikannya kami. Dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk doanya semesta. Nah, anak-anakku, Ibu sangat mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini ya. Kita sudah mendalami tema laki-laki dan perempuan sederajat dengan sangat baik ya. Semoga kita sebagai laki-laki dan perempuan yang telah diciptakan oleh Allah dengan segala keunikannya, dengan segala kelebihan kita masing-masing, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, selalu mampu untuk bersyukur, kemudian mampu bertindak mewujudkan bagaimana kita sebagai perempuan maupun laki-laki yang baik dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Itu ya, tidak perlu ada yang minder, ya, tidak perlu ada yang malu sebagai perempuan atau laki-laki, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling merendahkan dan sebagainya, karena kita harus menyadari kita adalah sesama yang sederajat. Itu ya. Nah, semoga untuk perjumpaan minggu depan kita semua dapat ya belajar kembali bersama dengan baik, dengan lebih semangat lagi, dengan tema yang baru, dan semoga teman kita Chelsea nanti sudah sembuh dan bisa belajar bersama-sama dengan kita ya. Oke, sekarang kita tutup dengan lagu. Yuk kita semua berdiri supaya menjadi lagu. Oke, ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan